Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 yang beranggotakan Fasihatul Marbururah dan saya sendiri Irma Widiawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul diskusi kami kali ini yaitu konsep analisis korelasi. Langsung saja pada materi yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian korelasi. Korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Persoalan pengukuran atau pengamatan hubungan antara dua peubah X dan Y. Berikut ini kita akan bicarakan sesuai dengan referensi yang kami peroleh dalam beberapa literatur. Penjelasan kami tidak selengkap seperti halnya tentang statistik korelasi dari pengertian dalam buku statistika yang ditulis oleh Ronald A. Walpole atau Sugiono atau Murray R. atau R. Spiegel atau beberapa statistikawan yang memang saya kagumi kepakarannya. Akan tetapi, setidaknya bisa kita jadikan bacaan, bisa kita jadikan referensi tambahan bagi kita semua yang ingin mengetahui lebih jauh tentang persoalan korelasi atau persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan hubungan antara dua peubah. Sebagai misal, bila peubah X menyatakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk dan Y adalah besaran hasil produksi pada padi dalam satu kali musim tanam, barangkali akan muncul pertanyaan dalam hati kita, apakah penurunan biaya yang dikeluarkan untuk membeli pupuk juga berpeluang besar untuk diikuti dengan penurunan hasil produksi padi dalam satu musim tanam? Dalam studi empiris lain, bila X adalah harga suatu barang yang ditawarkan dan Y adalah jumlah permintaan terhadap barang tersebut yang dibeli oleh konsumen, maka kita membayangkan jika nilai-nilai X yang besar tentu akan berpasangan dengan nilai-nilai Y yang kecil. Dalam hal ini, kita tentu saja mempunyai bilangan yang menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai peubah X melalui hubungan linear tersebut. Jadi, misal suatu korelasi memiliki besaran R sama dengan 0,36, bermakna bahwa 0,36 atau 36% di antara keragaman total nilai-nilai Y dalam contoh kita dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan nilai-nilai X. Contoh lainnya adalah misal koefisien korelasi sebesar 0,80 menunjukkan adanya hubungan linear yang sangat baik antara X dan Y. Karena R2 sama dengan 0,64, maka kita dapat mengatakan bahwa 64% di antara keragaman dalam nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan X. Berikutnya, kita akan mengenal macam-macam analisis korelasi. Saya hanya akan menjelaskan poin yang pertama karena ada 3 poin. Yang pertama yaitu analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Dalam SPSS, ada 3 metode korelasi sederhana, di antaranya Pearson correlation, Kendall-Taub, dan Spearman correlation. Pearson correlation digunakan untuk data berskala interval atau rasio, sedangkan Kendall-Taub dan Spearman correlation lebih cocok untuk data berskala ordinal.
Pada bab ini akan dibahas analisis korelasi sederhana dengan metode Pearson atau sering disebut Project Moment Pearson. Nilai korelasi atau kita sebut dengan R berkisar antara 1 sampai min 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1, berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, atau X itu naik maka Y juga naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. X naik, maka Y turun. Menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi itu sebagai berikut. 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah. 0,20 sampai 0,399 itu rendah. 0,40 sampai 0,599 itu sedang. 0,60 sampai 0,799 sama dengan kuat. 0,80 sampai 1,000 atau 1 itu sangat kuat. Kita langsung saja ambil contohnya. Di sini ada contoh kasus. Seorang mahasiswa bernama Vita melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Vita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar pada siswa SMU Negeri X. Dengan ini, Vita membuat dua variabel yaitu kecerdasan dan prestasi belajar. Tiap-tiap variabel dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 itu sangat baik, sangat tidak setuju, angka 2 itu tidak setuju, angka 3 setuju, dan angka 4 sama dengan sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatkan skor total item-item itu sebagai berikut. Di samping ini sudah ada tabelnya ya, ada subjek, kecerdasan, dan prestasi belajar. Ini adalah hasilnya, hasil dari ke-12 responden. Setelah diolah, maka hasil output yang didapat adalah sebagai berikut. Dari hasil analisis korelasi sederhana atau R, didapat korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar atau R adalah 0,7766. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Sedangkan arah hubungan adalah positif, karena nilai R itu positif. Berarti semakin tinggi kecerdasan, maka semakin meningkat prestasi belajar. Berikutnya, kita akan mendengarkan penjelasan atau definisi, analisis korelasi parsial, dan juga analisis korelasi Rang-Spearman dari Fasihatul Mabrurah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fasihatul Mabrurah dengan NIM 1917404013. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Irma, yaitu mengenai analisis korelasi parsial dan analisis korelasi Rang-Spearman. Jadi koefisien korelasi parsial itu adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel jika variabel lainnya itu konstanta pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel. Korelasi parsial untuk tiga variabel itu dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, koefisien korelasi parsial antara Y dan X1 apabila X2 itu konstanta. Dengan rumus RY1 sama dengan RY1 min RY2 kali R1 kali 2 per dalam kurung 1 min RY2 pangkat 2 tutup kurung dikali dalam kurung 1 min R1 kali 2 tutup kurung pangkat 2. Yang kedua, koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 apabila X1 itu konstanta. Dengan rumus RY2 kali 1 sama dengan RY2 min RY1 kali
R1 kali 2 per dalam kurung 1 min R Y1 pangkat 2 tutup kurung dikali dalam kurung 1 min R1 kali 2 pangkat 2 dalam kurung. Dan untuk yang ketiga, koefisien korelasi parsial antara X1 dan X2 apabila Y konstanta. Dengan rumus R2 kali 1 Y sama dengan R1 kali 2 min RY1 kali RY2 per dalam kurung 1 min RY1 pangkat 2 tutup kurung dikali 1 min RY kali 2 pangkat 2 tutup kurung. Jadi analisis korelasi parsial atau partial correlation digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel di mana variabel lainnya yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai min 1. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1 itu berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, X naik, maka Y naik. Dan jika nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik, maka Y akan turun. Data yang digunakan biasanya berskala interval, angka, atau rasio. Menurut Sugiono, tahun 2007, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi itu 0,00 sampai 0,199 sama dengan itu sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 rendah, 0,40 min 0,40 sampai 0,599 sedang, 0,60 sampai 0,799 kuat, 0,80 sampai 1,000 itu sangat kuat. Dan kita mengambil contoh pada kasus korelasi sederhana yang sudah dijelaskan oleh Mbak Irma sebelumnya dengan menambahkan satu variabel kontrol. Seorang mahasiswa bernama Andi itu melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Andi ingin meneliti tentang hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika terdapat faktor tingkat stres pada siswa yang diduga mempengaruhi akan dikendalikan. Dengan ini, Andi membuat dua variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi belajar, dan satu variabel kontrol yaitu tingkat stres. Tiap-tiap variabel dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, angka 2 tidak setuju, angka 3 setuju, dan angka 4 itu sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, didapatlah skor total item-item dan bisa kalian lihat di tabel berikutnya teman-teman. Dan dari hasil analisis korelasi parsial RY kali X1 kali X2 didapat korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar di mana tingkat stres dikendalikan atau dibuat tetap. Itu adalah 0,4356. Dan ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang atau tidak terlalu kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika tingkat stres tetap. Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R positif. Artinya semakin tinggi kecerdasan, maka semakin meningkat prestasi belajar. Selanjutnya analisis korelasi Rhine-Spearman. Jadi korelasi Rhine-Spearman itu digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif dengan syarat bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk original. Contohnya, ada 10 orang responden yang meminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu 10 karyawan. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tentang motivasi itu diberikan berikut. Yang akan diketahui adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Dan berdasarkan hal tersebut itu, maka yang pertama, judul penelitiannya itu adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi. Yang kedua, variabel penelitiannya adalah nilai jawaban dari 10 responden tentang motivasi X1 dan prestasi Y1. Yang ketiga, rumusan masalah. Apakah ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi? Dan yang keempat, hipotesis. HO, tidak ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Kemudian HA, itu ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Yang kelima, kriteria pengujian hipotesis. HO itu ditolak bila harga P dihitung kurang dari P tabel. Dan HO diterima bila harga P hitungnya itu kurang lebih dari P tabel. Kemudian yang keenam, perhitungan untuk pengujian hipotesis. Dari data tersebut itu diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu motivasi atau X1 dan prestasi atau Y1. Karena sumber datanya itu berbeda dan berbentuk ordinal, maka untuk menganalisisnya itu digunakan korelasi rank yang rumusnya adalah P sama dengan 1 min dalam kurung 6 sigma BI kuadrat dibagi N dalam kurung N kuadrat min 1 tutup kurung. P sama dengan koefisien korelasi Spearman rank. DI itu beda antara dua pengamatan berpasangan, dan untuk N total pengamatan. Baiklah, kita menuju ke kesimpulan. Korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan. Terdapat beberapa macam dari analisis korelasi, di antaranya analisis korelasi sederhana, analisis korelasi parsial, dan juga analisis korelasi rank-Spearman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.